Hmm, banyak berita nih. Rame Banget nih. banget. Bingung Tapi gua. kali ini bukan pemain Enggak. yang lebih penting. Iya. Gue mau agak dramatis. Mau nangis. Jangan. Itu bukan gaya Poros Salam. Oh, enggak ya? Buka aja dulu. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan dia. Gue lupa lagi kemarin siapa ya? Enggak. Kalau ini wajar. Karena kita ini nama lu Raymond Paraeng, ya pembela Ten Hag selama dia menjadi manajer Manchester Pembela United. Ten Hag, anjing. Sekarang Anda sudah salaman dulu. Anda bakal diangkat untuk menjadi pengacara entah siapa itu nanti berikutnya yang menggantikan Ten Hag. Gitu ya. Karena di Poros Salam kita akan selalu mendukung manajer ya. Oh iya Di situ, dong. ya. Anti out-outan nama kita. Anti out-outan. Tapi Anti outan. anti Kalau digigit out-outan. nyamuk gimana dong? Nah, ya siapa tahu kan nanti ada sponsor masuk. Yo, Asik. outan ya kan. Gimana nih, Pet? Sedih gua, Mon. Gue sih nggak sedih. Ntar dulu Gua tanya dong, gua sedih kenapa? Anti Ten Hag out, tapi gue nggak sedih. Iya, tapi lu tanya dong. Yaudah. Gua udah bikin pancingan, Ah. lu tanya. Oh. Iyalah. Ulang-ulang Mon. Oke, ulang-ulang coba. Tanya dong. Lalu tanya gua gimana? Ya ilah, Mon. Pengen banget ditanya ya abang ini ya. Nggak, pada dasarnya kita sedih ya. Kita sedih dalam arti terjadi lagi, terulang kembali. Ya. Manchester United terpaksa memecat Terjadi lagi. pemandingnya lagi, manajernya. Namun kan kita udah lepas kontrak kan dengan dari Ten Hag kan, udah ya. Ya sebenarnya udah nggak, Jadi sebenarnya kita udah masih bisa tetap diramalkan juga sih. udah fix. Oke. Sudah fix. Jadi Itu sebenarnya yang tadi bisa diedit nggak ya? nggak usah, lanjut Pengen aja. Jadi kita sedih, dalam arti sedihnya itu terjadi lagi, kita terpaksa rebuilding lagi, ngulang lagi. Mau siapapun manajernya pasti akan rebuilding lagi kan. Pasti. Yang sebenarnya barusan Minpor udah ngasih tahu, udah fix nih Hmm. namanya, kita sebut abis ini. Tapi gua ada senangnya juga, Mon. Apa tuh? Apa? Seneng ya? Senangnya ibaratnya gini nih. Sedih kayak orang lagi nikah nih misalnya, udah nikah bertahun-tahun, terus lu harus cerai. Ada dong rasa sedih lu. Tapi lu seneng juga. Hah? Sedih lah, gila lu Minpor. Parah lu. Tapi Ini biar dia duluan ya, gue sih ntar aja. Enggak, dia kan ini orang nikah, udah nikah, udah bertahun-tahun lu mulai kenal sama dia, baik buruknya. Terus akhirnya lu terpaksa pisah, cerai. Kalau nikah mah pasti udah kenal dong. Gak mungkin Ya. nikah tiba-tiba baru dikenal orangnya. Gua pas lagi nikah. ngejelasin dipotong Gimana ya. sih? Maksudnya itu kan setelah cerai itu kan Iya. mau namanya ada masalah seperti apapun, pasti ada rasa sedih dong. Benar nggak? Oh ya iya. Iya kan? Ada kecewa karena Ada gagal. kecewa, gagal kan gitu. Tapi memang ada rasa kecewa kayaknya emang enggak. ada. Kenapa jadi individual gua ya? Enggak. Menurut Oh, gua ini. Manchester United enggak ada kecewanya. Ya entahlah. Tapi Perceraian ini tidak disesali. capek ya gua ngejelasin perumpamaan gua. Tapi Apa sih? ada senangnya, Mon. Nah. Karena berarti lu free. Bisa mencari yang baru, yang mungkin lebih baik, yang bisa membawa lu ke jalan yang lebih benar. Dalam hari ini kita baru dikonfirmasi Kalau ternyata manajer kita adalah bekas enggak juga sih. Ya bekas pelatihnya Ugarte. bekas pelatihnya Ugarte, bekas anak didiknya Jose Mourinho. Ya. Bukan anak didik, dia belajar mengambil lisensinya saat Jose Mourinho lah dosennya pada saat waktu ngambil ininya. Magang di MU, dia pernah di Carrington selama 2 minggu dan bahkan foto bareng sama Jose Mourinho. Ya. Dia adalah Ruben Neves, salah. Ruben Onsu. Ah! Ruben Onsu, Bensu. Dia adalah Ruben Amorim. Amorim. Ya. Sebenarnya Welcome tadi to Manchester United, welcome to Ruben Manchester. Amorim. Welcome to the hell. Iya, gila ya. Cuman kalau nyambut Tanda. pelatih baru, Minpor kan tergolong yang paling muda di antara kita. ya Lu udah ngalamin berapa pergantian manajer, Mon? Apa Minpor? 5 ya? Sama. 6 dong. Sir Alex lu sempat rasain kan? Ya, maksudnya kan dari Sir Alex gini total 5, kita kalau yang ditambah 6, interim 8 kita yang loh. 6. Gila ya, dia yang paling muda aja udah ngalamin gitu, Mon. Tapi ya udahlah. Tadi kita juga sempat debat siapa sih yang sebenarnya yang paling cocok buat menggantikan posisi Ten Hag. Tadi Patrick bersikeras, Safi. Xavi.
Kalau gua lebih ke Nagelsmann, Ya. Julian Nagelsmann. Terus Ya lu bilang- intinya pelatih yang emang udah proven, dia bisa bawa klubnya juara, dia bisa bawa tim kelas level dunia juara, Ya. Jerman. Kenapa nggak yang karena sekarang kan Radcliffe udah ngebentuk suatu struktur yang kalau gue bilang football elite structure, Ya, betul. ya kan? Yang masuk dibentuk sama Radcliffe bukan orang-orang sembarangan semua. Dan kita tahu semua pemain yang dibawa sama Ten Hag semua based on review dari Dan Ashworth, Jason Wilcox, dan pastinya terakhir di Omar Barada. Pantas nggak bermain untuk Manchester United? Buat ke depan seperti apa nih pemain? Apakah bisa cocok dalam tanda kutip dengan pelatih berikutnya? Karena memang ini yang belum pernah kita omongin, ya kan? Karena kita dari kemarin kita tuh pendukung Ten Hag, iya. Cuman memang Ten Hag itu dari bulan Mei itu udah keras banget kalau dia memang mau di-cut, ya kan? Setelah meeting di Monaco yang 3 atau 4 hari sebelum final Piala FA, sebenarnya nama Ruben Amorim, bahkan yang tadi yang lo suka itu siapa? Xavi, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Itu udah keluar Kok namanya. Tuchel gue suka? Gue Udah. gak ada suka sama Tuchel. Oh enggak ya? Tadi kita debat lu bilang Gua lu bilang suka. Xavi. Gua Xavi suka, sama gua Hansi suka banget Flick. sama pemain sama Hansi Tuchel Flick gitu. sama Xavi gak pernah gue bilang Tuchel. Nah, atau Thomas Doll. Ya kan? Thomas Persija banget lu ya. Iya, maksud gue nama itu udah keluar, bahkan bukan keluar lagi, udah dihubungin. Ya, ya. Di rapat itu dibahas, gimana nih? Ini udah pasti di-cut ya kan. Ternyata yang mungkin kayak kita ya, pejabat-pejabat ini kan ada tarsok-tarsok Kita. sampai akhirnya Gue gak pejabat bro. lu tarsok-tarsok Baik. gitu. Ketika di hari H di final Piala FA, mereka udah bersiap untuk mencat Ten Hag, Manchester United menang. Kan Iya. agak aneh ya, baru angkat trofi terus dipecat kan. Iya. Diperpanjang. Nah, menurut gua di situ blundernya Ineos. Perumpamaannya, lu pengen putus sama cewek lu. Tapi pas waktu dia mau putusin, toto dia bawa hadiah kado buat lu. Karena lu gini. Akhirnya, ya udahlah besok aja Ya gua lu putusin lanjutin ya. deh tuh hubungan Lanjutin. toksik ya kan. Ya, Wah, Pak Prot mengeluarkan sebuah teori konspirasi bahwa agen Dalot memang sengaja nggak bikin gol. Karena Iya. itu memang luar biasa ya, nggak sama di menit terakhir juga tuh harusnya umpan langsung bisa ke Bruno gawang. loh, Bruno buang ngumpannya bola Pak Prot. loh. Bruno ngumpannya bukan kemana-mana, dibuang bolanya. Ya. Ibaratnya, wanjrit, itu masih. Gue sempet teriak di sini. Iya. Oh, by the way, way. guys, kita udah kasihkan ngomongin Ten Hag. Kita ini syuting di venue nobarnya kita yang Ya, baru, yang ya, baru. yang ada di Bellagio. Nama Bellagio. tempatnya adalah lagi-lagi Ya. More. Di lantai Again, again. 2. Di lantai 2 di Bellagio, di Mega Kuningan. Ya. Jadi makin dekat ke tengah ya guys, lebih gampang. Nanti mungkin ke depan kita ngadain promo, ngadain nobar di sini, di freekan dulu aja kali ya. Ya. Iya nggak sih? Ya. Jadi setuju. teman-teman bisa ngerasain nih tempat baru kita, Yes. nonton dengan nyaman. Jadi Ya. lu nonton MU ya nggak usah bingung gitu buat FDC, lu cukup jajan aja di sini. Ya, di sini di sekitaran kita ini nanti mungkin ada footage-nya ya. Mungkin. Lu belakang tuh ada mie. Karena biar Mimpor ngerasain kerja, ditambah-tambahin. Ini di sekitar kita ini ada beberapa food court. Jadi lu bisa pilih makanan yang sesuai dengan lu. Ada taco, ada Chinese food, ada masakan Padang, masakan Manado, apapun lah, ada. jadi lu pasti halal nggak ya, kelaparan. halal. Dan ditambah lagi ada Di juga sebelah coffee tuh shop. ada. Ya, di belakang ini ada namanya Coffee Knowledge. Dan ini ada lu mau pesen kopi bisa di situ. Di baliknya juga ada bar. Bagi yang kalian-kalian yang pengen agak ekstrim nobarnya. Ya, Atau ada. mau main biliar gitu. Dan ada main biliar. Jadi Keren. misalnya game match jam 11 malam, lu bisa datang jam Datang dulu, 9, main dulu main kan. dulu. Bikin turnamen nanti Adu sama Pak Prot, adu ada sama Pak Prot sama porosodok Minpor. nanti. Adu sama Pak Prot sama Minpor. Pak Prot jago, Minpor ngalahin gua. Tapi main cekian ya. Enggak, kalah ngolong. Jadi Ya, ini anyway, di tempatnya namanya ini di Bellagio tempat kita di yang lagi-lagi. baru lah. Oke. Balik ke topik utama balik ke kita tadi. topik utama. Tadi sampai mana kan? Tadi Dipotong. ya gua suka Lo suka Xavi, gue lebih suka Nagelsmann. Kenapa? Nagelsmann. Karena gue lebih suka pelatih yang emang udah proven. Ya kayak gitulah ya. Ditambah pemain yang diambil sekarang gue rasa nggak sulit buat orang kayak Nagelsmann nyatuin lagi. Tapi ternyata pilihannya kan beda. Kalau lo tadi tuh lo debat Xavi kenapa? gua Xavi sebenarnya ada satu lagi tadi nggak mau ucapin karena gua takut diketawain.
Gue pengen lihat MU main tiki taka. Gak works di Inggris, asli. Iya nggak cuma Itu pernah dilakukan sama Leicester dulu. Nggak cuma kan, gue kebayang nih Xavi. Plus Xavi juga kan dia bisa lah memanfaatkan pemain-pemain muda. Pep bahkan melakukan itu gagal. Iya sih. Cuman jangan dipotong mulu lah. Makanya dari tadi kita debat itu nggak pernah selesai gue ngedebatin. Udah belum? Xavi ya. Xavi. Gue pengen Xavi. Karena gue suka Xavi. Ya, gue pengen dia main tiki taka. Nah, Dia suka pakai pemain muda juga. keunggulannya kenapa kalau Xavi? Keunggulannya Xavi dikurbankan. Itu sapi anjir. Anjir, gue disuruh minver serius. Iya nih. Nggak, gue pengennya Xavi. Kalau nggak Xavi, gue pengennya Hansi Flick kemarin tuh. Nah, karena kenapa Hansi Flick? Karena jatuhnya tahu kan, aneh kan? Iya nggak? Gue juga tadi gue debatin, lu kenapa suka lalu Hansi Flick? mintanya Nagelsmann, udah jelas-jelas manajernya Jerman. Kalau lu mau serius, football elite structure udah terbentuk, kenapa nggak sekalian? Kalau gue sih ngelihatnya, lu bayar Ruben nih 10 million ya yang report terakhir nih. Ya, release clause-nya 10 million. 10 million. Lah, lo kalau memang udah mau bayar, ya udah bayarin aja kan ibaratnya. Sekarang ini kalau gue ngelihatnya kayak anak kecil nih, datang ke candy shop. Oh, papa bilang boleh ngambil yang mana aja. Yang udah di kantong orang juga boleh diambil. Ya udah, gue ngambil aja. Gue comot-comotin aja yang mana. Paham gue maksud lo. Malah kalau gue bilang, kalau memang lo mau bayar, Pep aja kita pindahin ke sini kan gitu. Tapi ada keunggulannya kalau kita dapat Ruben Amorim. Ya, apa tuh? Ya Bang? kan? Satu, dia udah kenal Ugarte, mainnya kayak gimana? Ya. Kenal Ugarte. Terus ya basically sejarah dia nggak beda jauh sama Ten Hag. Ya. Liga standar, juara 2 kali. Ya. League Cup, FA Cup-nya Portugal 2 kali. Ya. Iya nggak sih? Ya, Ya, betul. terus dia juga, dia juara Liga Portugal 3 kali, 1 kali sama Braga. Ya, dia dengan Braga, terus Dia dia pindah ke Braga 2 Sporting. kali sama Sporting. Dan Sporting dia bawa juara setelah 19 tahun nggak pernah juara. Betul. Terus dia 19 lah itu. 19 tahun, 2 kali dia juara FA Cup-nya Portugal, Liga Ya. Portugal, sama 1 kali dia juara yang ya model-model Carabao Cup Cuman, Portugal. gue setuju dengan omongan lu tadi, ya sama aja dengan Ten Hag. Ibaratnya lu datang dari no disrespect. Bedanya ini gelarnya lebih banyak aja. No Dan disrespect kepada liga-liga yang gue sebut ini, tapi Portugal dengan liganya jauh memang. Inggris itu jelas jauh. Sama aja dengan kayak Netherlands dengan Inggris juga jauh Ya kualitasnya. ibaratnya Sporting CP datang ke Inggris main sama siapa ya? Tottenham Hotspur juga bisa nandingin gitu loh. Atau Ya, Everton tapi lah, Everton. Ngapain lu ngambil contoh di Champions League musim lalu Ruben bersama Sporting nahan Arsenal sampai Arsenal keluar dari Champions League kan? Iya. Oh iya benar juga. Sama Aston Villa juga bisa. Maksud Iya. gua ini pelatih yang dibawa sama Ineos berasal dari background yang kurang lebih sama kayak Ten Hag. Iya. Cuma bedanya dia punya filosofi yang kurang lebih sama. Jadi pemain yang udah dibentuk Ten Hag yang kita bilang Ajax Chester ini mungkin akan langsung klop dengan strategi yang akan dia bawa. Jadi Kan dia Ruben tipikalnya- atau Klopp? Hmm? Ruben atau Klopp? Bercanda begini nih. Oh, Minpor aja yang ngomong sini, gue males Terus nih. lanjutin mohon silakan. Iya, scarf. Ya, jadi model-model dia strategi tadi ngomongin strategi ya. Ya. Dia biasa main 3-4-3. Yang which is sekarang kita melakukan itu di belakang. 3-4-3 atau 3-4-2-1 ketika Lo tau nggak? Ini sekarang, sorry gue potong karena Ya. lo ngomong bakal diterapkan 3-4-3. Dalot di dalam ruang ganti sekarang ini anjrit. nggak bakal kepake. Gua si anjing. ngebuang si Ten Hag untuk gua nggak bisa main. Iya, bagus. Anda akan dijual. Habis Kita itu- tidak pernah support pemain. Hahaha. Terus Mas Rawi juga. Terus gua nasibnya apa dong? Mas Rawi bisa main di tengah, Bisa main 3-4-2-1 tengah, ya, dia ya, kepake betul, di sebelah kiri. Kalaupun ada Luke Shaw, iya, kalaupun ada Luke Shaw kepake juga. Anthony main di mana, Bang? Anthony main di West Ham. Anthony main di Everton. Toto jadi Januari. bagus loh di bawah Ruben nanti Anthony. Wah, belum tentu lah. Ini Liga Inggris coy, keras. Baik. Lanjut. Tadinya sih gue berharap sebelum ada pelatih masuk siapapun itu, pengennya ya interim dulu sampai Desember. Si Ruud van Nistelrooy. Cuman kayaknya ya Tapi kayaknya bakal tetap Ruud van Nistelrooy akan menjalani satu pertandingan bersama Manchester United. 1-2 sebagai manajer. pertandingan pasti masih Enggak. Ruud van Kalau Nistelrooy. berdasarkan yang gue baca barusan dari Sky Sport, gue yakin Chelsea udah Ruben.
Iya, nggak maksud gue untuk mimpin pertandingan pasti nggak mungkin dia langsung nyemplung kayak gitu. Nggak, tapi gue Mesti yakin sih pelan-pelan. dia udah di depan nanti. Walaupun taktiknya mungkin dari Mungkin. Ruud van Nistelrooy. Karena kalau gue lihat juga rekornya Van Nistelrooy juga nggak buruk-buruk Nggak, amat nggak, waktu nggak. dia di PSV. Dia saingan dia cuma satu si botak. Chelsea Si kita Arne nggak Slot. Chelsea kita nggak tahu lah apakah itu nanti bakal Ruben atau Nistelrooy yang memimpin pertandingan itu. Tapi yang udah pasti lawan Leicester di midweek ini itu udah pasti Ruud van Nistelrooy. Nistelrooy. Karena kan ya butuh waktu. buat- Carabao Cup ya. Nah, iya di EFL ya, yang nanti EFL. kita mungkin review dikit. 128 pertandingan, 72 kemenangan, cuman kalah 36 kali. Dan win percentage-nya si siapa? Ruud van Nistelrooy itu jauh lebih besar dari Ten Hag semasa dia di Ajax. Selama masa dia di Ajax itu quote and quote berarti kan Ruud van Nistelrooy bukan pelatih biasa-biasa aja ketika megang tim yang emang udah jadi gitu loh. Karena Yang waktu itu dia megang artinya, Mon, apa tuh? kalau kita konspirasi Ini teorinya, gantian dia yang suka motong gua nih si anjing. emang Terus yang artinya, Mon, Ah. teori konspirasinya, Ten Hag ini memang bener kayak kata lu bilang. apa? Dari bulan Mei kemarin juga sebenarnya udah mau dibuang. Udah mau dibuang, cuman ya itu gua bilang Soalnya dia udah buang Steve McManaman, dia udah buang Ya. Danny McCarthy, itu udah jadi rahasia iya kan? umum ya. Dia udah masukkan Van Nistelrooy, dia masukkan Rene Hake. Ya. Ya udah, tinggal nih satu biji lagi nih harus ditebang nih, kapan nih mau ditebang ya kan gitu istilahnya. Kan gue jadi lupa kan tadi lu motong sih. Maaf ya Mon ya. Eh, Tadi lu ngomongin tentang Nistelrooy lebih bagus prestasinya. Oh daripada iya, Nistelrooy Erik lebih ten Hag. bagus. Tuh gue nyimak kan. 3, Kalian 4. nyimak nggak? Ya intinya dengan keluarnya Ten Hag sekarang ya, which is memang sudah diramalkan banyak orang dari Mei dan tinggal tunggu kapan dia dipecatnya. Cuman yang emang mungkin gua kaget, lu kaget tadi malam, Ya. ya nggak sih? Betul. Nah, yang which is harusnya paling nggak lu bertahan sampai Desember, tapi dengan catatan kalau lu bertahan sampai Desember kita 7 poin lagi degradasi. Ya. Tapi 7 poin juga kita naik ke posisi 4, benar dong. Betul. Jadi mungkin ini sebuah gue kok lama-lama jadi kayak gini bahasa gue. Nggak apa-apa. Ini sebuah perjudiannya si Ineos. Bung Bener Remon sih. sekarang namanya. Iya, Bung Bung Remon. Remon. Iya dong. Ini perjudian Ineos, lo bertahan maksud gue lo memperpanjang Ten Hag dengan niatan ini pelatih semangat. Dia bisa ada dia akan dapat challenge, wah gue diperpanjang nih sampai 2025, ada plus 1 tahun lagi. Seenggaknya gue harus bawa tim gue pas season mulai itu jadi bagus dengan sekarang yang gue dapat, plus dengan janji oke, di awal musim kita datengin semua pemain yang lo suka tapi lewat review Board. review board. Nah ternyata kan sampai sekarang nggak works tuh. Iya. Jadi apa ya? Ini perjudian yang gagal sih menurut gue. Ibaratnya Ten Hag tuh sama siapa? Radcliffe. Ya. Ini hubungan suami istri yang bertahan demi anak-anak. Iya nggak sih? Ten Hag sama Radcliffe, iya. hubungan suami istri. Ya, ibaratnya kayak gitu, ya kan? LGBT. Maksud gua kayak gitu, ini hubungan pernikahan Iya, yang iya. tinggal tunggu kapan pecahnya aja. Tapi karena Radcliffe ternyata di belakang yang nggak pernah kita omongin, dia tuh nggak pernah suka sama Ten Hag. Ya. Tapi itu dia. Tapi kita kalau suka kalau kalau lu mengatakan tadi pakai istilah lu ini kan perjudian. Ya, Itulah adik-adik kenapa gua bilang jangan berjudi. Ya. Karena yang dilakukan Ineos, perjudian Ineos ini, yang ada menurut gua ruginya banyak. Banyak banget. 300 miliar dia karena harus lu bayar belanja sekarang. pemain-pemain yang memang diinginkan sama Ten Hag, plus juga mungkin kalau misalnya kayak Ugarte tadi kan kita sempat bahas tuh, Iya. kita in-depth discussion, apakah ini punyanya Ten Hag atau punyanya Ineos kan Ya, gitu. itu udah pasti punya Ineos. Nah, tapi Iya. di luar itu semua, lu tetap aja membelanjakan untuk pemain-pemain yang diinginkan Ten Hag. Ya. Which is sekarang Ruben harus pakai mereka, kan gitu. Tapi ya, Dan ditambah lagi yang tadi gue sempat sebutkan, dengan adanya pemecatan Ten Hag ini, artinya kompensasi yang tadi gue baca terakhir adalah 15 M kepada 15 M pound sterling ya, 300 miliar lah pokoknya. ya kepada Ten Hag. Yang 300 artinya miliar itu lebih. termasuk ke dalam FFP. Artinya lu mesti wajib menjual pemain kalau memang Ineos pengen membelanjakan pemain untuk Ruben di Iya. winter Gampang, transfer. Lindelof sama Diogo Dalot kalau perlu
Rashford. Dia mau nyebut Rashford, guys. Tadi gua sama dia udah ribut. Gua bilang nggak bisa, Akamsi. Mumpung harga mahal. Ya, Iya enggak. Sebenarnya kita nggak ribut masalah kalau Rashfordnya kita masih debat-debat biasa. Kita tuh tadi sempat ribut itu karena yang disebut dia, biar sekalian nih tahu, Bruno haters kan. Dia bilang Bruno tuh harus dijual karena ya alasan dia adalah memang benar. Harga masih mahal. Harganya masih bisa dapat tinggi lah. Ya. 60 dapat lah ya. 70 masih 60, 70 dapat. masih bisa Barcelona lah. mau ambil itu. Jadi di sini yang duduk di depan kalian adalah satu Onana haters, yang satu lagi Bruno haters. Gak haters banget si anjing. Ini bikin gua jadi jelek di depan orang-orang. Bad news is always good news, bro. Ya, intinya banyak pemain yang sebenarnya bisa dikosongkan sama Ruben Amorim, dia bawa pemainnya sendiri. Contoh yang tadi gue sempat ngomong, Zirkzee yang tadinya kita dukung habis-habisan. Ya Sekarang udah, kita pertanyakan. kita deh tuh sama Ruben Amorim, ya udah pakai sistemnya Sir Alex Ferguson. Kalau lu nggak proven di tim utama, lu turun dulu ke reserve. Lu rasain dulu tuh kompetisi Liga Inggris kan kurang lebih sama U23 ya. Gary Neville aja pernah diturunkan ke reserve kan gitu. Banyak lah, udah semuanya dibikin. Saha udah pernah. Park Ji-sung udah kayak gitu. Nah maksud gue ya diturunin dulu ke reserve. Baru abis itu kan dia punya pemain-pemain yang emang udah setia sama si Ruben ini. Nah lu ngarepin strikernya Sporting ikut kan? Lu ngarepin ambil Gyökeres bro anjing. Iya itu udah paling bener, maksud gua lu ambil Gyökeres. Tapi memang iya sih, kita butuh striker model dia. Iya, kalau Højlund itu buat jadi bantalan tipikal pemain yang ikut tarung di lini tengah. Nah Gyökeres dibiarin di depan, ganti jadi Højlundnya Zirkzee, si Højlundnya si Gyökeres. Dan track recordnya Ruben, gue rasa masih mau lah dia. Ruben sampai musim ini, di musim ini dia sudah mencetak 30 gol dan kebobolan 2 gol untuk Sporting. Nah iya bagus dong. Bukan si Gio-nya ya, tapi jadi dukung Ruben Amorim. Ya kita kan akan mendukung manajer kita yang baru. Yang bagian kan tadi ini yang belum sah, jadi masih boleh dong dipertimbangkan. Ya belum ditandatangan kan. Belum ditandatangan. Walaupun Sporting udah mengeluarkan statement ya. Ya. Itulah maksud gua, ya udah. Sekarang mau nggak mau karena beritanya udah valid, tinggal nunggu tanda tangan dan perkenalan di Old Trafford yang which is pasti dilakukan di Chelsea itu kita Stamford hari Bridge, ya? Kita main di home atau di away? Home. Nah, ya pasti home, kan? diperkenalkan di situ ya kan. Mungkin main piano kan nggak tahu. The new Manchester United manager Ruben Amorim. Dia main piano di tengah. Bisa di tengah main. Itu mah Alexis. Ya intinya gitulah Ruben Onsu. Gitu. Jadi ya mau nggak mau sekarang kita harus stick to the another Portuguese people. Ya nggak sih? Wah sial, Dalo kepake dong kalau gitu. Iya. Dia kan orang Portugal ya? Iya. Aduh. Oh, masuk Pak Pro itu tadi. Iya. Jadi masuk Pak Pro tadi itu Dalot itu agenda Dalot tuh untuk bawa ini itu. Kalau kali ini kita sama-sama dulu macam mana? Telat. Oke. Ganti. Kita kebetulan lagi mau cari host baru. Ya udah. Tar dulu. Apa? Ini kan udah habis Ruben Amorim, tinggal tunggu nanti sepak terjang di game pertama nih. Tapi kan berarti kita midweek ini masih bertanding lawan Leicester di bawah Ruud van Nistelrooy. Ya. Oke. Nah kalau kalian mau ngelihat benar-benar gimana sih Ruud van Nistelrooy handle tim, gua rasa nggak akan beda jauh dengan sebelum-sebelumnya karena memang tipikal 3 back itu gamenya Ruud van Nistelrooy bukan gamenya Ten Hag gua rasa sih. Karena Ajax nggak pernah melakukan dan kita musim-musim lalu nggak pernah kayak gitu. Semenjak ada Ruud van Nistelrooy berani pakai 3 back dan itu proven bagus gitu kemarin. Cuman finishingnya, kita masalah di finishing aja. Nah gue berharapnya ketika Ruben Amorim masuk itu memperbaiki passing, itu yang penting, sama finishing. Udah, nah, dua itu kita cuma 7 poin ke peringkat 4. Bisa lah masuk Liga Champions. Tapi itu juga kelebihan daripada Amin. Itu kelebihan daripada Ruben Amorim. Dia salah satunya ke program kerjanya dia itu yang gue baca, dia selalu ada individual player training. Jadi dia meningkatkan skill individu untuk posisi yang diinginkan. Plus melihat tadi yang sempat kita bahas juga di mobil, Mon. Ini Ruben Amorim
tipikalnya tuh beda dengan Ten Hag. Ten Hag kan kadang-kadang kalau udah tertekan, misalnya kita udah kebobolan 1-0, nunggu kebobolan 2-3-0-nya berikutnya tuh nggak lama. Nah, Ruben Amorim udah membuktikan diri musim lalu dan musim ini, ketika dia waktu kalau Ten Hag alasannya cederanya banyak, Ruben Amorim juga mengalami itu. Iya, betul. Dia banyak pemainnya cedera waktu dan itu. Dia ubah berhasil. dari 3-4-3 berubah jadi 3-4-2-1. Dan itu structure-nya efektif. juga ketika defense dan mau serangan balik, dia switch tuh jadi 4-2-2-2. Ya, seenggaknya dengan visi seperti itu kita bisa lihat tipikal pemain MU yang kali ini quote and quote sedikit lebih cerdas. Ya, dan artinya dia bisa mengubah formasi menyesuaikan dengan lawan. Itu satu yang kita harapkan menjadi nilai plus untuk kedepannya dari dia. Ditambah lagi dengan dia mengubah formasi itu, dia nggak semena-mena cuma oke, lu berubah jadi sini nih. Dia juga melakukan individual training terhadap pemain-pemain yang akan mengisi role tersebut. Ya, itu yang menurut gua. Dan itu cocok sama visinya Ineos yang dimana youth programnya ini sekarang kan bukan yang mendidik dari kecil terus jadi gede gitu, tapi lebih kayak beli pemain muda yang udah jadi dan dididik di sana kayak makanya Cidoby Martin, Seko Kone itu dibawa kan. Ini catatan gue nih, semua pemain mudanya yang digedein sama Ruben Amorim gila sih. Mateus Nunes sekarang di City, Ugarte udah kemana-mana lah ya. Sebastian Coates, Pedro Goncalves, Goncalo Inacio, Joao Palino, ya kan. Wah gila-gila semua. Trincao itu ya didikan dia semua. Maksud gue ini pelatih yang mempunyai visi sama pemain muda yang which is emang udah sejalan lah. Makanya tadi ketika gue debatin sama Patrick di belakang, kenapa nggak Julian Nagelsmann? Gue rasa itu juga nggak akan terjadi sih, karena Nagelsmann tipikal pemain jadi kan yang dibawa sama dia. Ya nggak sih, waktu di Bayern Munchen gitu kan, dia pemain jadi semua kan. Paling cuma Musiala doang. Jadi sekarang baru lu setuju sama gue kan? Nagelsmann bukan yang cocok buat MU? Enggak juga, gue masih tetap panjang. Gue masih tetap Nagelsmann. Lo bayangin kalau misalnya Nagelsmann tiba-tiba... Ngapain lo bayangin? Udah jelas Ruben. Enggak, bukan maksud gua. Ini oke, kita udah sama Ruben Amorim, tapi lo bayangin nggak ketika Nagelsmann, dia udah bilang kemarin, gue pengen ngelatih klub lagi ya. Ini mata-mata kayak ya siapa, Arsenal, Liverpool, West Ham apalagi. Udah pasti, wah inilah bisa. Feeling gua Julian Nagelsmann akan melatih Arsenal musim depan. Wih. Bahaya banget sih. Pahit. Nah, Ruben Amorim udah lah ya, udah kita bahas. Cukup, kita lihat tinggal nunggu kinerja dia seperti apa nanti, apakah melawan Chelsea atau pertandingan berikutnya. Menarik ditunggu sampai Desember. Ya. Lo mau lihat Ruben Amorim kerjanya seperti apa ya? Lo lihat nanti di akhir Desember kita di peringkat berapa gitu kan. Nah, itu baru kita ngomongin dia pantas nggak sih buat United. Betul. Itu sih. Yang pasti yang di hadapan kita berikutnya adalah Leicester City di Carabao Cup seperti yang tadi kita sebutkan. Dan EFL ya. Kita akan melihat bagaimana Roy lagi. Ruud van Nistelrooy. Ini ujian Ruud van Nistelrooy karena sorry gua agak potong sedikit. Karena Leicester itu lawan yang tepat ketika lo kehilangan seorang manajer. Kenapa? Pelatih Leicester bukan siapa-siapa. Siapa pelatih Leicester? Siapa? Gak tahu lu, pasti gak tahu. Gak tahu gua. Ini host kesayangan kalian nih. Nggak pernah segitunya kalau dia riset. Steve Cooper. Ini pelatih yang gagal Steve Cooper gua tahu. Siapa? Jeans. Dia pegang Reading dulu. Nottingham Forest anjir. Nottingham Forest. Aduh. Reading juga pernah. Iya, pernah. Hah? Steve Cooper. Nottingham Forest yang dulu, yang kemarin terakhir. Iya, makanya nih. Reading dulu lama, udah dulu banget. Reading, ini baca. Steve Cooper itu dia bisa dibilang pelatih gagal. Dia gagal total di Nottingham Forest dan sekarang harus gantiin. Bukan gantiin, maksud gua gimana ya ngomongnya? Kan Enzo membawa satu lagi tim yang baru promosi untuk turun ke bawah. Enggak, justru tim yang lagi bagus. Dia ngambil tim yang emang lagi naik daun. Naik dari championship ke IPL lagi kan nggak gampang. Sialnya si Enzo Maresca-nya dibajak sama Chelsea kan. Nah, sekarang Steve Koppel, sorry. Emang nggak bener. Iya, Steve Koppel. Ini namanya. Cuma 5 menit ya, berdua. Ya, Steve Cooper itu bukan pelatih. Ya, gue bisa bilang dia bukan pelatih bagus.
Ya. Tapi pemain yang di Leicester sekarang itu pemain-pemainnya Enzo Maresca, Ya. yang which is juga semuanya bahaya. Di situ gila-gila sih nih, Vardy masih ngecun. Ya, Odson Edward baru diambil dari Crystal Palace yang kemarin ketika Mateta cedera dia banyak tuh nolong Crystal Palace bertahan di Liga Inggris kan. Terus ada Jordan Ayew, mungkin memang udah habis masanya tapi tetap bahaya, sering nyetak gol. Ada Mavi Didi itu masih ada. Didi Abdul masih ada Fattah- ya? Mas, Didi masih ada. Maaf nggak usah bercanda. Gue Ya, tahu tahu. arahnya kemana. Iya. Ini lagi seru nih. Iya, lanjut. Terus tengahnya itu ada Harry Winks, Facundo Buonanotte, ada Bilal Elkanos, itu pemain mudanya Maroko itu juga gila sih. Di belakang ada Ricardo Pereira, Christiansen, Gianni Vestergaard, benar-benar warisannya Enzo Maresca semua. Kalau kita ngomongin strategi pelatih, gua rasa ini bisa compete sama apa yang akan dibawa sama Ruud van Nistelrooy. Gua nggak tahu deh. Memang belum pernah ketemu lah dua-duanya. Cuman harusnya di atas kertas United harusnya unggul. Ya. Dan Karena secara kualitas yang ada di United juga di atas kertas, jauh di atas yang. ditambah pemain Leicester. sekarang bukan di bawah Ten Hag. Tuh kan jahat. Tadi gue Bukan juga jahat, enggak, bukan tapi bukan, tadi juga gue mau ngomong. Musim lalu ketika kita lawan Nottingham Forest, itu kita kewalahan. Lama loh bikin golnya kita, walaupun akhirnya menang tapi lama gitu loh. Ya. Musim ini karena ya itu juga enaknya kalau punya manajer baru. Interim ini kita nggak tahu nih. Ruud nggak punya track record lawan dia kan. Jadi kita lihat seperti apa Track recordnya juga jauh lah Ya, Marut lah. maksud gua tuh- Ibaratnya anak ranking 1 lawan anak ranking 20 lah gitu. Ya kadang-kadang ranking 20-nya nyontek kan, nilainya lebih bagus. Itu lo. Nggak pernah nyontek ya bro. Jadi itu dia maksud gue itu, inilah yang kita akan lihat Ruud van Nistelrooy seperti apa permainan Ruud van Nistelrooy melawan Leicester besok. Walaupun mungkin kemungkinan besar adalah dia cuma memimpin Manchester United satu pertandingan. Plus ada pertanyaan satu bagi gue. Apa? Setelah lawan Leicester ini, kalau memang Chelsea. Ruben masuk langsung, apakah dia akan bertahan di Manchester United atau Ruben akan membawa staff-staffnya dia? Itu statement yang bagus. Ya. Kita nggak tahu itu. Host kesayangan kalian. Cie, giliran dipuji begini. Kagak kan gua host. Host itu harus bisa Orang memberikan Manado pertanyaan. bilang Ngoni makan puji Ngoni. Ya betul sih, ini statement yang bagus. Kita nggak tahu siapa nanti yang akan dibawa sama Ruben Amorim karena dia nggak mungkin kerja sendirian ya dong. Iya dong. Cuman yang pasti yang bertahan ya Ruud van Nistelrooy. Nggak mungkin talenta yang bisa ngerubah permainan si Rashford jadi mahal lagi gitu kan. Ya nggak mungkin dibuang gitu. Tapi kan kasihan ya kayak gue nggak tahu ya, Andreas Gorkson juga mungkin merubah permainan United karena kita ngelihat set piece United sekarang bagusnya bukan main. Iya. Nah kita nggak tahu nih siapa yang mau dibawa sama Ruben Amorim. Itu menarik, statementnya bagus. Mungkin nanti kita lihat di minggu depan. Iya. Pasti udah keluar tuh beritanya dia mau bawa siapa nanti di musim depan. Jadi untuk closing episode yang ini, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Bapak Erik ten Hag Terima kasih banyak. untuk Carabao Cup-nya dan juga untuk FA Ya Cup-nya. ada beberapa pertandingan bagus yang bisa Ada kita juga, nikmati. ya, makanya jadi nggak semuanya jelek tentang yang dilakukan Erik ten Hag. Betul. Dan kita di Poros Salang akan selalu mendukung manajer kita Mati-matian. mati-matian. Kalau dibilang lah kalau gitu lu nggak punya idealisme dong. Ada idealisme kita. Idealisme kita adalah mendukung manajer. Yes. Itu idealismenya Tapi kita. yang pertama ya kita selalu Tapi mendukung klub. Kita mendukung klub. Dan kita nggak akan ragu-ragu. Kita juga di Poros Salang udah beberapa kali mengkritik ketika yang dilakukan. Kecuali Glazers ya. Glazer nggak kita dukung. Tapi back to the topic. Thank you Ten Hag for everything. Good luck on your future endeavors. Semoga di klub yang berikutnya lebih sukses. Kalaupun nanti ketemu lagi, ya ingat-ingatlah ini Manchester United yang pernah memberimu beribu-ribu Nggak kenangan taunya dan juga beribu-ribu sakitan. ada plot twist. Apa tuh? Doi kan nggak kerja nih. West Ham juga memecat pelatih nih. Dia pindah ke West Ham. Ngomong-ngomong West Ham, sebenarnya ini pembelaan terakhir kita lah untuk Erik ten Hag. Game kemarin. Kalau dibilang kemarin itu di Twitter juga sempat gua ngeladenin beberapa, dikatakan bahwa West Ham karena West Ham lah Ten Hag dipecat. Ya dan tidak. Karena di West Ham itu justru terlihat sistem yang dijalankan Erik ten Hag itu sebenarnya jalan. Cuman tidak ada yang bisa diselesaikan. Ya. Ya. Memang masalahnya ya di situ gitu. Ya. Babak pertama aja kita bisa 6-0. Orang-orang tuh bilang sebenarnya. Manchester United klub lawak ya karena emang nggak pernah bisa menyelesaikan satu pun peluang manis. Walaupun mungkin kalau dibawa ke konspirasi teori dari Pak Prot tadi, bisa jadi
Ya udah kita jalani sistem dia, tapi di depan gawang jangan ada yang bikin gol ya guys. Katanya. Itu bisa jadi. Cuman kayaknya Højlund yang nggak dapat info. Højlund nggak itu. dapat info. Dia itu nggak masuk dalam grup. Iya. Jadi Dia yang, nggak ada di yang di grup dalam grup WhatsApp. itu tau nggak siapa? Bruno Fernandes, Casemiro. Diogo Dalot, Casemiro, yang berbahasa Portugal semua. Jadi, Højlund gimana? Kalau nanti Bahasa ini nggak usah Brazil. khawatir, nggak gue bagi ke dia. Garnacho kan dapat bola kan, gue tendang aja langsung katanya kan. Jadi itulah kalau dibilang karena jeleknya Ten Hag sistemnya sebenarnya kalau dibilang jelek juga enggak. Proven ketika lawan Twente, ketika lawan Fenerbahce, ketika lawan West Ham kemarin, kita tetap bisa main permainan yang atraktif. Cuman penyakitnya itu kita nggak pernah bisa finishing. Ya, Itu juga yang membuat kita itu akhirnya nilai kita sekarang ini masih di posisi 14, baru 3 kali menang di Liga, dan kita cuma mencetak 8 Southampton, gol. Southampton, Brentford sama pertama siapa? Fulham. gitu. Ya. Jadi ya Masih bisa lah 7 poin ke 5 besar masih bisa lah. jadi jangan kita pikirkan lagi yang udah berlalu, yang berlalu menjadi pelajaran. Yang masa depan gak usah terlalu dipikirkan, dibayang-bayangkan juga, kita hadapi, kita jalani. The future itu nanti kita jalani. Sekarang yang the present dulu kita jalani. Nah, gila. Welcome Omongan to bapak-bapak nih. Ruben Amorim. Welcome to the hell. Ya nggak This sih? is Poro Salang, this is Patrick, this is Emon, itu Pak Prot, di belakang kamera ada Minpor. Kameraman Arsenal lagi di Surabaya. Bye! Thank you. Surabaya.